Recording in progress. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PPT Week 12. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu ada Ahmad Denny Puji Cahyono, NIM 9, saya Maulana Abdurrahman, NIM 72, lalu Muhammad Salman Al-Farizi, NIM 96, lalu Najib Jihad Ahmadi, NIM 101, dan Sultan Maulana, NIM 133. Nah, ini adalah bab yang akan kita presentasikan, yaitu Force, Torque, and Strain Measurements. Nah, ini adalah table of contents dari apa yang akan kami presentasikan. Yang ada pertama ada introduction, yang kedua ada mass balance measurements, yang ketiga ada elastic element for force, yang keempat ada torque measurements, yang kelima ada stress and strain, yang keenam ada strain measurements, yang ketujuh ada electrical resistance strain gauge, yang ke-8 ada measurements of resistance strain gauge output, yang ke-9 ada temperature compensation, dan yang 10 ada strain gauge Rosette test, serta yang ke-11 ada the unbounded resistance strain gauge. Nah, yang pertama akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Sultan Maulana. Ya, yang pertama ada introduction. Beberapa tipe dari pengukuran gaya itu berlaku untuk perangkat pressure sensing yang sudah didiskusikan pada bab sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan memperhatikan metode yang lain untuk pengukuran gaya dan torsi, dan untuk menghubungkan metode ini ke basic pengukuran tekanan dan pengukuran tekanan dan eksperimental tegangan analisis. Nah, terus gaya direpresentasikan secara matematis sebagai vektor dengan suatu titik aplikasi. Nah, hukum kedua Newton itu berbunyi gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatan, seperti pada persamaan 1.1 ini, di mana 1/kg-nya itu adalah konstanta proporsionalitas, kemudian kg-nya itu bernilai 1 kg kali meter per Newton sekon kuadrat. Nah, ini untuk masanya itu konstan. Kemudian berat suatu benda adalah gaya yang diberikan kepada benda tersebut oleh percepatan gravitasi di permukaan laut, sehingga didapatkan rumus seperti persamaan 10.2 ini, yaitu F sama dengan W sama dengan M kali G per Gc. Kemudian di sini ada torsi. Nah, torsi ini direpresentasikan sebagai vektor momen yang dibentuk oleh perkalian silang dari vektor gaya dan radius. Nah, pada gambar 10.1 ini, torsi yang diberikan gaya F terhadap titik 0 adalah sebagai berikut, yang seperti di gambar. Kemudian secara matematisnya itu ditulis dengan T sama dengan radiusnya dikalikan dengan gaya, seperti persamaan 10.3 ini. Nah, kemudian massa. Untuk massa itu mewakili kuantitas materi dan merupakan properti inersia yang
terkait dengan gaya melalui persamaan 10.1 yang tadi. Dengan demikian, massa itu bukanlah properti fisik yang diukur dengan arah. Kemudian next. Ya, selanjutnya adalah mass balance measurement. Next. Nah, di sini berdasarkan skema analisis kesetimbangan pada gambar di samping ini, gambar 10.2, lengan keseimbangan berputar di sekitar titik tumpu pada titik 0 dan ditunjukkan dalam posisi tidak seimbang yang dilebih-lebihkan seperti yang ditunjukkan oleh sudut ini P. Titik G mewakili pusat gravitasi lengan, dengan DG adalah jarak dari 0 ke titik ini. Kemudian WB adalah berat lengan keseimbangan, itu tidak akan mempengaruhi pengukuran. Nah, sensitivitas keseimbangan adalah ukuran perpindahan sudut P per unit ketidakseimbangan dalam dua bobot W1 dan W2. Nah, ekspresi analisis dari hubungan ini yaitu seperti persamaan 10.4 ini. Kemudian berdasarkan gambar 10.2, persamaan momennya itu untuk kesetimbangannya didapatkan seperti persamaan 10.5 ini. Atau bisa ditulis dengan persamaan yang bawah di persamaan 10.6. Kemudian next. Nah, kemudian ini ketika mendekati keseimbangan W1 sama dengan W2, maka S-nya itu menjadi seperti yang di persamaan 10.7 ini. Nah, kemudian simbol tunggal W itu menunjukkan pembebanan pada neraca pada gambar yang tadi. Nah, jika lengan keseimbangan dibuat demikian rupa sehingga TP-nya sama dengan 0, maka diperoleh ekspresi yang tidak bergantung pada kesetimbangan, yaitu S sama dengan L per WB dikalikan dengan TG, atau persamaan 10.8. Nah, keseimbangan presisi ada atau tersedia yang memiliki akurasi sekitar 1 bagian dalam 10⁻8. Nah, untuk presisi dalam instrumen metode optik biasanya digunakan untuk merasakan sudut defleksi dan untuk menentukan posisi keseimbangan. Next. Ya, kemudian ketika keseimbangan digunakan untuk penentuan massa, kesalahan dapat terjadi jika koreksi tidak dilakukan untuk gaya apung udara di sekitar sampelnya. Nah, biasanya massa yang tidak diketahui diseimbangkan dengan sekelompok berat kuningan standar. Nah, kekuatan yang dirasakan instrumen bukanlah gaya berat pada setiap massa. Jika pengukuran dilakukan dalam ruang hampa atau kuningan yang tidak diketahui dan berat massa memiliki volume yang sama, maka gaya buoyancy akan membatalkan dan tidak akan ada kesalahan. Nah, jika kesalahannya itu dapat diperbaiki dengan analisis berikut. Nah, dua gaya yang bekerja pada lembangan keseimbangannya itu bisa dilihat seperti persamaan 10.9 dan 10.10. Kemudian di bawahnya itu ada keterangannya. Next. Nah, kemudian berat sebenarnya dari yang tidak diketahui dan berat standarnya itu bisa dicari dengan persamaan 10.11 dan 10.12. Kemudian pada keseimbangannya ketika W1 sama dengan W2, maka akan didapatkan persamaan 10.13 ini.
Nah, untuk kerapatan sampel yang tidak diketahui yang secara substansial lebih rendah dari kerapatan bobot standar, kesalahan daya apung dalam pengukuran bobot dapat menjadi signifikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Elastic element for force measurement. Next. Elastic element itu sering digunakan untuk memberikan indikasi besarnya gaya yang diterapkan melalui pengukuran perpindahan. Pegas sederhana itu adalah contoh transducer perpindahan gaya jenis ini. Dalam hal ini, gaya yang diberikan oleh F sama dengan K kali Y, di mana K-nya itu adalah pasrasa pegas dan Y-nya itu adalah perpindahan dari posisi setimbang. Next. Ini gambar pertama itu merupakan gambar simple elastic element. Untuk batas sederhana yang ditujukan pada gambar di samping, gaya diberikan oleh rumus F sama dengan A dikali E per L dikali Y, di mana A-nya itu merupakan luas penampang, L-nya itu merupakan panjang, dan E-nya adalah modulus Young untuk material batang. Lalu gambar yang kedua ini merupakan gambar dari cantilever elastic element. Defleksi balok cantilever yang ditujukan pada gambar di samping itu berhubungan dengan gaya pembebanan oleh rumus F sama dengan 3 dikali EL per L pangkat 3 dikali Y. Next. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari thin ring elastic element. Perangkat elastis lain yang sering digunakan untuk pengukuran gaya itu adalah cincin tipis yang ditunjukkan pada gambar di samping. Hubungan gaya defleksi untuk jenis elemen elastis ini adalah F sama dengan 16 per P per 2 kurangi 4 per P dikali E kali I per D pangkat 3 dikali Y, di mana D-nya itu merupakan diameter luar cincin dan I-nya merupakan momen inersia terhadap sumbu sentroidal penampang cincin. Next. Lalu ini merupakan gambar dari proving ring. The proving ring itu adalah transducer cincin yang menggunakan mikrometer sensitif untuk pengukuran defleksi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, salah satu ujung mikrometer itu dipasang pada perangkat bulu bergetar R yang dipetik untuk mendapatkan gerak getar. Kontak mikrometer itu kemudian dipindahkan ke depan sampai terlihat redaman getaran yang dapat diamati. Pengukuran defleksi itu dapat dilakukan dalam kurang lebih 0,0002 dalam 0,5 mikrometer dengan metode ini. The proving ring itu digunakan sebagai standar kalibrasi untuk mesin uji tarik besar. Next. Oke, yang selanjutnya ada torsi measurement. Next. Nah, torsi atau bisa juga disebut momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut berotasi terhadap porosnya. Momen gaya merupakan perkalian antara gaya dan panjang lengan, sehingga momen gaya dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan F kali R dengan T, dengan yaitu momen gaya atau torsi. Dengan F adalah gaya atau N dan R adalah panjang lengan. Next. Yang selanjutnya ada hollow cylinder. Hollow cylinder merupakan sebuah silinder berongga yang digunakan untuk pengukuran momen gaya.
Mekanisme ini memanfaatkan sifat elastisitas dari bahan untuk mengetahui besar torsi yang bekerja. Momen gaya dapat dihitung dengan mengamati deformasi sudut yang terjadi pada batang silinder berongga. Pada gambar 10.7, momen gaya bekerja pada silinder dengan arah berlawanan arah jarum jam, maka akan terjadi deformasi pada batang silinder dengan sudut tertentu dengan persamaan M sama dengan Pi kali G kali R pangkat 4 min R pangkat 4 I dikali mu per 2L. Next. Yang selanjutnya ada Prony Brake. Prony Brake merupakan perangkat sederhana diciptakan oleh Casper de Prony yang digunakan untuk mengukur torsi yang dihasilkan oleh suatu mesin. Pada dasarnya Prony Brake bekerja dengan membungkus kabel atau sabuk di sekitar poros output mesin dan mengukur kekuatan ditransfer ke sabuk melalui gesekan. Gesekan yang terjadi meningkat dengan mengencangkan sabuk sampai frekuensi rotasi poros berkurang. Tenaga mesin yang lebih kemudian dapat diterapkan sampai pas mesin tercapai. Next. Yang selanjutnya ada prinsip kerja Prony Brake. Prinsip kerja yang digunakan pada Prony Brake dinamometer sangat sederhana. Alat ini menggunakan prinsip fisika torsi. Nah, torsi dapat digunakan dari gesekan yang diukur dari sabuk kulit saat mesin sedang bekerja. Ketika mesin telah mencapai batas kerja maksimal, disarankan untuk mengencangkan tali dan meningkatkan gesekan dengan membandingkan tarikan dari kedua sisi sabuk. Torsi dapat dihitung. Prinsip kerja yang sederhana ini dapat dijadikan suatu parameter untuk mengukur energi yang terjadi. Prony Brake dinamometer adalah alat sederhana yang biasa digunakan untuk mengukur besar daya pada motor gas atau mesin. Nah, penggunaan Prony Brake dinamometer traktor yang memiliki kualitas mesin terbaik dan traktor. Yang selanjutnya ada Cartwright dinamometer DC. Cartwright dinamometer DC merupakan perangkat yang paling banyak digunakan untuk daya dan pengukuran torsi pada mesin pembakaran internal, pompa, turbin, uap kecil, dan peralatan mekanis lainnya. Dinamometer juga dapat digunakan sebagai motor listrik untuk menggerakkan beberapa perangkat penyerap daya seperti sebuah pompa. Nah, dinamometer komersial dilengkapi dengan kontrol untuk presisi variasi beban dan kecepatan alat berat dan tersedia dengan peringkat daya setinggi 3.700 kW atau setara dengan 5.000 horsepower. Next. Yang selanjutnya ada pengukuran kecepatan sudut. Salah satu bentuk takometer atau alat pengukur kecepatan sudut menggunakan generator magnet permanen DC kecil untuk menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kecepatan rotasi. Pengukuran tegangan keluaran kemudian berfungsi untuk menunjukkan kecepatan sudut poros. Perangkat dapat dipasang secara permanen ke poros untuk pemantauan kecepatan terus-menerus atau dihubungkan dengan gesekan untuk mengukur kecepatan pada waktu yang diinginkan. Nah, terus metode optik juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan sudut. Lampu strobo ditembak menyinari pada poros atau benda yang berputar. Pembacaan frekuensi strobo kemudian menentukan kecepatan sudut. Next.
Ya, selanjutnya ada 10.5 stress and strain. Next. Ya, yang pertama ada stress atau tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan tiap satuan luas penampang. Analisis tegangan melibatkan penentuan distribusi tegangan dalam bahan dari berbagai bentuk. Dan dalam kondisi pembebanan yang berbeda, nilai tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan P per A, di mana sigmanya itu adalah nilai dari tegangan dan A-nya adalah nilai dari luas penampang dan B-nya adalah beban aksial batang. Nah, ini bisa dilihat seperti contoh pada gambar di samping. Pada contoh benda seperti contoh logam sepanjang L pada gambar di samping, ketika diberi beban aksial senilai P, maka akan terjadi perpanjangan. Nah, ini dikarenakan adanya tegangan dari alatnya itu. Jadi karena dikenai tegangan, maka akan terjadi pemanjangan. Next. Ya, selanjutnya ada strain. Strain adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Nilai tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu epsilon A sama dengan dl per L, di mana epsilon itu adalah nilai dari tegangan dan dl adalah pertambahan panjang dan L adalah panjang mula-mula. Ya, seperti contoh pada gambar di samping yang sama, contoh logam sepanjang L ketika diberi tegangan maka akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang inilah yang disebut dengan tegangan atau strain. Nah, seperti contoh lagi pada gambar yang satunya ini, ketika panjang itu 2 kali bernilai dari panjang yang pada contoh gambar pertama, maka nilai dari tegangan pun juga bernilai 2 kali dari nilai tegangan daripada gambar yang pertama. Ya, next. Ya, selanjutnya ada Poisson's ratio. Ya, modulus Young adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan nilai perbandingan antara tegangan terhadap tegangan yang dihasilkan. Seperti rumus pada berikut ini, yaitu E sama dengan sigma per epsilon yang dapat dipecah menjadi F kali L0 sama per A dikali delta L. Selanjutnya ada Poisson's ratio adalah perbandingan antara penyempitan benda terhadap pertambahan benda akibat tarikan. Ya, seperti pada rumus di bawah ini, mu sama dengan epsilon T per epsilon A dan dapat dijabarkan lagi menjadi negatif D per D, dan DL per L. Ya, seperti contoh pada gambar di atas ini, ketika benda mula-mula yang berwarna hijau, ketika diberi tarikan di dua arah pada arah panah tersebut, maka benda tersebut dapat berkurang lebarnya dan dapat bertambah panjangnya. Nah, karena itulah yang disebut dengan Poisson ratio di dalam sebuah benda. Ya. Selanjutnya, nilai Poisson ratio untuk beberapa material biasanya itu bernilai 0,3. Tapi ketika volume benda tetap konstan, ketika diberi pembebanan, maka nilai rasionya menjadi dV sama dengan L kali dA plus A kali dL sama dengan 0, di mana dA per A sama dengan negatif dL per L, dan 2 D kali D per D sama dengan negatif dL per L, maka nilai rasionya sama dengan 0,5. Next. Ya, selanjutnya ada 10.6 yaitu strain measurement. Next. Ya,
strain measurement. Yaitu pertama ada deformation sensitivity. Sensitivitas deformasi didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh pengukur yang sesuai. Sensitivitas regangan adalah deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh gauge persatuan panjang alas. Next. Ya, selanjutnya ada metode pengukuran regangan yang sederhana, yang dapat dilakukan secara sederhana. Antara lain yang pertama itu yaitu dengan memberikan grid marking atau tanda pada benda sebelum dilakukan pembebanan. Dan kemudian diukur besarnya deformasi setelah dilakukan pembebanan dengan mikrometer mikroskop. Yang kedua yaitu pengukuran fotografi digital yang dapat dideteksi dengan basis individual pixel. Karena dalam fotografi itu ada satuan foto yang disebut pixel itu yang dapat digunakan untuk menghitung pengukuran regangan. Yang ketiga ada pemberian tanda dengan melapisi benda dengan zat perapuh. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada electrical resistance strength gauge. Next. Ya, yang selanjutnya ada measurement of resistance strength gauge output. Gauge regangan hambatan listrik adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran regangan. Operasinya didasarkan pada prinsip bahwa hambatan listrik konduktor berubah ketika mengalami deformasi mekanis. Deformasi ini ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistensi elemen dan prosedur perhitungan yang dijelaskan di bawah ini dengan persamaan resistansi sebagai berikut. R sama dengan rho L per A, di mana L adalah panjang, A yaitu area penampang, rho sebagai resistivitas material. Next. Yang selanjutnya ada 3 jenis pengukur regangan resistansi. Nah, pada gambar di samping ini 3 jenis umum dari gauge strength resistansi ditunjukkan dalam gambar 10.11. Gauge kawat terikat menggunakan ukuran kawat bervariasi antara 0,0005 dan 0,001 in. Nah, gauge semikonduktor menggunakan bahan dasar silikon yang strain sensitif dan memiliki keuntungan bahwa nilai-nilai yang sangat besar dari F dapat diperoleh F sampai 100. Nah, kawat dan foil gauge dapat diproduksi dengan berbagai cara, tetapi poin pentingnya adalah bahwa elemen resistansi harus terikat dengan aman untuk pemasangannya. Sangat penting bahwa ikatan antara elemen resistansi dan semen yang bergabung dengannya ke benda kerja menjadi lebih kuat daripada kawat resistansi itu sendiri. Next. Yang selanjutnya ada tabel yaitu karakteristik of some resistance strength gauge material. Nah, pengukur regangan hambatan listrik tidak dapat dikalibrasi dengan mudah karena begitu dipasang pada benda kerja yang terkalibrasi, pelepasan tidak dapat dilakukan tanpa merusak pengukur. Dalam prakteknya, faktor pengukur diambil sebagai nilai yang ditentukan oleh pabrikan dan semi kalibrasi dilakukan dengan memeriksa sistem pengukuran dan pembacaan jembatan. Next. Selanjutnya ada measurement of resistance strength gauge output. Next. Pada rangkaian jembatan, tegangan yang ada di detektor diberikan bersamaan sebagai berikut. EG sama dengan ED dan E buka kurung R1 per R1 plus R4 min R2 per R2 plus R3 tutup kurung. Jika jembatan dalam keadaan seimbang, ED-nya itu sama dengan 0. Anggap saja pengukuran regangan mewakili R1 di sirkuit ini dan pembacaan
P dan C tinggi, seperti voltmeter digital. Digunakan sehingga jembatan beroperasi sebagai sirkuit defleksi tegangan. Nah, asumsinya itu bahwa jembatan seimbang pada kondisi no strain dan bahwa ketegangan pada gauge-nya itu hasil dalam perubahan resistansi akan digunakan untuk mewakili resistansi sigma ED per E sama dengan R1 plus sigma R1 per R1 plus sigma R1 plus R4 dikurangi R2 per R2 plus R3. Pemecahan untuk perubahan resistansi itu fungsi dari ketidakseimbangan tegangan pada detektor yang ditunjukkan pada rumus berikut. Sigma R1 per R1 sama dengan R4 per R1 dikali sigma ED per E plus R2 per R2 plus R3. Lalu dibagi 1 min sigma ED per E min R2 per R2 plus R3 min 1. Nah, persamaan di atas itu menyatakan perubahan resistansi sebagai dari ketidakseimbangan tegangan pada detektor sigma ED. Next. Nah, sirkuit jembatan itu juga dapat digunakan sebagai perangkat yang sensitif terhadap arus. Rumusnya dapat dilambangkan I sama dengan E buka kurung R1 kali R3 min R2 kali R4 per R1 kali R2 kali R4 plus kali R3 kali R4 plus R1 kali R2 kali R3 plus R2 kali R3 R4 plus RG buka kurung R plus R4 tutup kurung lalu dikali R2 plus R3. Nah, sekali lagi kita menganggap jembatan akan di bawah no strain condition dan mengambil R1 sebagai resistansi dari gauge-nya dalam kondisi ini. Maka R kali R3 itu sama dengan R2 kali R4. Next. Nah, arus galvanometer IG-nya itu adalah nilai yang dihasilkan dari perubahan resistansi dari sigma R1. Nah, itu dapat ditunjukkan bahwa tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil dalam R1. Dan karenanya itu sangat hampir konstan yang akan kita tetapkan sebagai C. Dengan demikian, dapat dilambangkan dengan rumus sigma IG sama dengan E per C buka kurung R1 plus sigma R1 dikali R3 dikurangi R2 kali R4. Lalu dapat diterapkan kondisi dengan persamaan sigma IG sama dengan E per C dikali 3 kali sigma R1. Nah, lalu memperkenalkan faktor gauge-nya itu dapat menjadi persamaan sigma IG sama dengan E per C dikali R3 kali R1 F elemen sama dengan konstan dikali elemen. Next. Oke, selanjutnya ada temperatur compensation. Nah, di sini umumnya tidak mungkin untuk menghitung koreksi untuk efek suhu dalam pengukur regangan. Nah, akibatnya kompensasi ini dibuat secara langsung melalui pengaturan eksperimental. Nah, pengaturan kompensasi seperti itu ditunjukkan pada gambar ini. Jadi, pengaturan kompensasi seperti itu ditunjukkan pada gambar ini. Lalu pada pengukur 1 ini dipasang pada benda uji, sedangkan pengukur 2 pasang pada bahan sejenis yang tetapi tidak mengalami regangan selama pengujian, namun pada suhu yang sama dengan benda uji. Setiap perubahan resistensi pengukur 1 karena suhu dengan demikian dibatalkan oleh perubahan serupa pada resistensi pengukur 2. Dan rangkaian jembatan mendeteksi kondisi tidak seimbang yang dihasilkan hanya dari regangan yang digunakan pada pengukur 1.
Nah, ini tentu saja perawatan harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua pengukur dipasang dengan cara yang persis sama pada benda kerja masing-masing. Selanjutnya ada strain gauge rosettes. Nah, ini pemasangan pengukur regangan pada spesimen batang seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya adalah aplikasi pengukur yang sangat berguna, tapi cukup terbatas. Regangan yang diukur dalam situasi seperti itu adalah regangan utama karena kita mengasumsikan bahwa batang bekerja hanya di bawah beban tarik. Jelaslah, masalah pengukuran yang lebih umum akan melibatkan regangan di lebih dari satu arah, dan orientasi sumbu tegangan utama tidak akan diketahui. Tentu saja akan beruntung jika pengukur regangan dipasang pada spesimen sehingga berorientasi tepat dengan sumbu tegangan utama. Sekarang kita mempertimbangkan metode yang dapat digunakan untuk menghitung tegangan dan regangan utama dalam material dari 3 pengukur regangan. Jadi susunan pengukur regangan dalam aplikasi tersebut disebut dengan rosette. Jadi, kita pertimbangkan rosette persegi panjang ditunjukkan pada gambar ini, 13. Jadi 3 pengukur regangan berorientasi seperti yang ditunjukkan, dan 3 regangan yang diukur dengan pengukur ini adalah E1, E2, dan E3, dan regangan utama untuk situasi ini adalah Emax atau Emin sama dengan E1 plus E3 per 2, plus minus 1 per akar 2 dalam kurung dikuadratkan E1 min E2 plus dalam kurung dikuadratkan E2 min E3 di akar. Lalu tegangan utamanya adalah E max E min sama dengan E kali dalam kurung E1 plus E3 per 2 dalam kurung 1 min mu plus min E per akar 2 kali dalam kurung 1 plus mu dan seterusnya. Lalu tegangan geser maksimum yang dilambangkan dengan Tomax dan dihitung dengan Tomax sama dengan E per akar 2 kali 1 plus mu sama dengan E1 min E2 kuadrat plus E2 min E3 kuadrat dan di akar. Lalu tegangan sumbu utama yang dilokasikan dengan sudut theta itu sesuai dengan tan 2 theta sama dengan 2 E2 min E1 min E3 per E1 min E3. Nah, ini adalah sumbu di mana stres maksimum Tomax terjadi. Masalah muncul dengan penentuan kuadran untuk theta karena akan ada 2 nilai yang diperoleh sebagai solusi untuk 10.44 itu. Jadi sudut theta akan terletak pada kuadran pertama jika E2 itu lebih besar daripada E1 plus E3 per 2. Dan kuadran kedua itu jika E2 kurang dari E1 plus E3 per 2. Nah, ini adalah pengukur rosette regangan yang lain. Yang biasa digunakan adalah delta rosette yang ditunjukkan pada gambar itu, 10.14. Jadi regangan utamanya diberikan dengan E max E min sama dengan E1 plus E2 plus E3 per 3 dan seterusnya. Lalu tegangan utamanya adalah seperti yang ditunjukkan itu, ada 10.47. Lalu tegangan geser sumbunya dihitung dengan Tomax sama dengan akar 2E per 3 kali 1 plus mu dan seterusnya pada 10.48. Dan lalu tegangan sumbu utamanya dilocated sesuai dengan tan 2 theta sama dengan akar 3 kali E3 min E2 per 2 E1 min E2 min E3. Jadi sudut theta akan berada di kuadran pertama jika E3 lebih besar dari E2 dan akan berada di kuadran kedua jika E2 lebih besar dari E3. Dan juga perlu disebutkan bahwa pengukur regangan resistensi ini mungkin sensitif terhadap regangan transversal secara aksial. Perubahan resistensi yang dihasilkan oleh regangan melintang
biasanya kurang dari 2 atau 3% dari perubahan yang dihasilkan oleh regangan aksial. Untuk alasan ini dapat diabaikan dalam banyak aplikasi. Jika regangan melintang harus dipertimbangkan, rumus Rosette di atas harus dimodifikasi sesuai dengan regangan melintang tersebut. Nah, perlu dicatat juga bahwa banyak rakitan Rosette yang sudah lengkap dan peralatan pembacaan elektronik yang diperlukan ini sudah tersedia secara komersial. Lalu selanjutnya ada the unbounded resistance strain gauge. Nah, pengukur regangan resistensi listrik ini terikat yang dibahas di atas adalah yang paling banyak digunakan untuk pengukur regangan. Nah, ini adalah pengukur resistensi yang alternatif, yaitu yang jenis unbounded atau tidak terikat yang ditunjukkan pada gambar 10.15 ini. Jadi mekanisme pegas memegang dua plat dalam posisi dekat sementara filamen kawat halus membentang di sekitar pin pemasangan seperti yang ditunjukkan tersebut. Jadi pin pemasangan ini harus kaku dan juga berfungsi sebagai isolator listrik. Jika plat A bergerak relatif terhadap B, regangan dikenakan pada filamen ini regangan yang dikenakan pada filamen ini akan dideteksi melalui pengukuran perubahan resistensi itu. Dan juga perpindahan pengukur komersial yang diizinkan adalah urutan atau kurang lebih 0,0015 inch atau 0,038 mm dan diameter kawat biasanya kurang dari 0,001 inch atau 0,025 mm. Lalu pemanasan I kuadrat R di pengukur yang tidak terikat bisa menjadi masalah karena kabel ini tidak memiliki sarana siap untuk pembuangan panas selain konveksi ke udara di sekitarnya. Jadi prinsip pengukur tidak terikat ini telah diterapkan pada akselerasi dan transduser tekanan diafragma dengan keberhasilan yang baik. Nah, itu dia presentasi dari kami. Sekian. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga apa yang telah kami presentasikan, apa yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan kepada kami sendiri, para pemateri, dan juga para pemirsa yang telah menyaksikan presentasi dari kami. Lalu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.